Kejadian ini terjadi sudah cukup lama. Mungkin 10 tahun yang lalu. Saat itu aku ditawari bekerja di sebuah toko kelontong di desaku. Bisa dibilang ini toko tempatku bekerja yang memang sudah cukup terkenal dan besar. Apalagi cukup banyak karyawan yang bekerja di sana. Namun ada yang membuatku sedikit heran, karena hampir 1 bulan sekali pasti ada orang yang keluar dan digantikan oleh orang yang baru. Ya, seperti nasibku ini, menggantikan orang yang lama yang keluar dari tempat itu. Panggil saja aku Rudi. Aku ditawarkan menjadi buruh toko saat itu. Gaji yang ditawarkan padaku bisa dibilang lumayan besar untuk pemula sepertiku. Apalagi aku belum pernah bekerja sebelumnya. Singkat cerita, tidak terasa sudah 1 bulan aku bekerja di sana. Hingga suatu hari, karena banyaknya pesanan saat itu, terpaksa membuatku harus lembur bekerja. Ini pertama kalinya aku mendapat lembur. Tentunya tidak sendiri. Ada beberapa teman kerjaku yang lainnya juga. Ada sekitar 6 orang yang lembur, termasuk aku. Kulihat jam saat itu menunjukkan jam 10 malam. Dan syukurlah semua pesanan sudah selesai di packing dan tinggal diantarkan besok pagi. Setelah semua pekerjaan selesai, aku pun bergegas merapikan barang-barangku dan bersiap untuk pulang. Namun, sebelum pulang, atasanku memanggilku dan memberiku amplop. Wah, sepertinya sih isinya uang. Wah, apaan nih bos? Begitu basa-basiku saat aku diberikan amplop itu. Setauku uang lembur kerja dibayarnya saat gajian. Tapi bosku bilang katanya ini bonus karena aku sangat giat dalam bekerja. Wah, seriusan nih bos. Makasih banyak ya bos. Terima kasih. Setelah itu bosku pamit pulang, dan tak lama dari sana semua pun pulang. Di perjalanan aku masih bertanya-tanya kenapanya aku yang mendapatkan amplop berisi uang dari atasanku itu, sedangkan teman-temanku yang lain tidak dapat. Tapi aku tidak mau ambil pusing. Ya mungkin ini rezekiku. Sampailah di rumah saat itu jam 11 malam. Sampai di rumah, setelah bersih-bersih aku pun bersiap untuk tidur. Tak perlu waktu lama, aku langsung terlelap, tertidur pulas. Sampai entah jam berapa saat itu, aku merasakan ada sesuatu yang menetes ke mukaku. Aku coba menghiraukannya dan masih lanjut tertidur. Namun tak lama kemudian aku merasakannya lagi. Seperti ada air yang menetes terus-menerus. Apaan sih ini ya?
Refleks aku mengusapnya dengan tanganku. Iya, itu air. Seperti tetesan air. Dan karena penasaran aku pun membuka mataku. Dan astaga. Ketika aku membuka mataku, tepat di atas mukaku, aku melihat sebuah wajah seorang perempuan tua menganga dengan matanya yang membelalak melihat ke arahku. Dari mulutnya yang menganga itu menetes cairan yang terus menetes ke arah wajahku. Kontan aku langsung berdiri. Dan ketika aku berdiri, ketika aku sadar saat itu, aku tidak berada di kamarku. Sosok perempuan tua itu hilang. Dan ketika aku lihat ke sekitar, aku berada di sebuah ruangan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Apakah ini mimpi atau nyata, aku tidak mengerti saat itu. Namun rasa-rasanya aku sadar dan itu bukan mimpi. Dan ketika aku lihat ke arah lain, ada satu lorong di sana. Dan di paling ujung lorong itu ada sebuah ruangan lagi. Dan ketika aku lihat di dalam ruangan itu, ada sosok perempuan tua itu terlihat memakai kebaya serba hitam. Dia sedang duduk bersila dan di depannya nampak sebuah kendi, sajen, entah apa lagi itu yang pasti ada wangian yang sangat menyengat. Mulutnya komat kamit, seperti sedang membaca sebuah mantra yang aku tidak mengerti. Sosok perempuan tua menakutkan itu pun perlahan-lahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arahku. Dan tiba-tiba saja perempuan itu perlahan-lahan berubah. Wujudnya dari seorang perempuan kini menjadi sosok yang sangat besar. Dipenuhi dengan bulu berwarna hitam dengan mata yang merah. Giginya bertaring sangat panjang. Dan semakin lama semakin besar. Dan sangat menakutkan. Kini terdengar suaranya yang menggema berkata, kontan aku langsung berlari sekuat tenaga hingga di depanku aku melihat sebuah cahaya. Iya, ada sebuah cahaya yang sangat menyilaukan dan aku pun menembus cahaya itu sampai
Dan ketika ku tembus cahaya itu, aku kembali lagi di rumah, melihat di sekelilingku ada orang-orang sedang mengaji. Ada ibu dan ayahku juga di sampingku, dan ada seorang ustadz di sana. Dia langsung memberiku air putih dan coba menenangkanku. Ibu bilang, aku sudah tertidur, tidak terbangun. Selama 4 hari. Namun sesekali aku bergerak dengan gerakan-gerakan yang tidak wajar, seperti orang kerasukan. Pak Ustadz bilang, rohku ditahan oleh orang yang berniat jahat. Hingga aku tidak bisa kembali ke dalam ragaku. Ada satu sosok yang sengaja dititipkan untuk melakukan itu padaku. Dan mungkin aku dijadikan tumbal. Untunglah aku masih bisa diselamatkan. Pada akhirnya aku tidak mau berburuk sangka atau suzon terhadap siapa-siapa. Dan kamu pun yang mendengarkan ini bisa mengambil kesimpulannya sendiri. Tak lama dari sana aku pun memutuskan untuk keluar dari tempat kerjaku. Apakah ini semua yang menjadi alasan kenapa banyak pekerja yang keluar masuk di tempat itu? Walau alam, aku tidak mau, sekali lagi aku tidak mau berburuk sangka. Yang jelas, aku sepertinya tidak perlu lagi bekerja di sana, dan amplopnya pun kukembalikan lagi, beserta surat pengunduran diriku. Hanya itu yang terpikir olehku saat itu. Entahlah, apa yang menimpa aku ini mungkin bisa menimpa semua orang. Lebih berhati-hatilah. Namaku Nadia. Aku adalah
salah satu penggemar cerita Nightmare Side dari Arden Radio sejak masih zaman sekolah dulu. Aku ingin berbagi pengalaman mistis yang aku alami ketika aku masih duduk di bangku SMP. Memang, kejadian tersebut sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Tapi, setiap peristiwanya masih selalu teringat hingga saat ini. Mungkin beberapa orang merasa skeptis dengan ceritaku. Tapi percayalah, ini benar-benar terjadi dan aku alami sendiri. Cerita ini berawal saat aku bersama ibu, adikku yang masih berumur setahun, dan seorang bibi pengasuh. Kami mengontrak di sebuah rumah yang terbilang cukup besar. Rumah itu terletak di sebuah komplek perumahan di Kabupaten Bandung. Rumah ini mungkin terlalu besar untuk kami yang hanya tinggal berempat. Selain karena biaya sewa yang murah, rumah ini terlihat nyaman jika dilihat dari luar. Rumah 2 tingkat yang di dalamnya terdapat 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, dapur besar, ruang makan, ruang keluarga, dan juga ruang tamu. Hari pertama menempati rumah tersebut, rasanya sih masih normal-normal saja. Pagi itu kami sibuk merapikan barang-barang yang baru kami pindahkan dari rumah yang lama. Setelah selesai, aku pun iseng untuk berkeliling rumah itu. Lalu, aku masuk ke sebuah kamar di lantai 2. Kamar itu menghadap keluar dan ada jendela kaca yang bisa dibuka tutup. Saat aku masuk, aku sedikit dikagetkan dengan seekor burung yang tiba-tiba saja terbang keluar dari jendela. Entah burung jenis apa, tetapi burung itu terlihat besar dan bulunya berwarna hitam. Mungkin saja itu burung nyasar yang masuk ke dalam rumah. Mengingat rumah ini katanya sudah lama tidak ditempati. Tak lama kemudian, aku pun keluar dari kamar itu dan lanjut berkeliling ke ruangan lainnya. Tidak ada yang aneh. Hanya saja suasana atau hawa di rumah ini sangatlah dingin, hening, dan juga sepi. Mungkin karena perumahan ini terkenal dengan orang-orang yang sangat sibuk di luar rumah. Jadi jarang terdengar suara, apalagi interaksi antar tetangga. Puas berkeliling di lantai 2, aku pun turun dan duduk di tangga sambil memainkan handphoneku. Saat melihat handphone, aku melihat siluet seseorang
memakai baju merah di belakangku. Aku kaget dan langsung menoleh ke belakang. Tapi anehnya tidak ada apa-apa. Aku sedikit ketakutan, lalu berlari ke arah ibu tanpa menceritakannya. Karena ibu terlihat sedang kewalahan menata barang-barang bawaan. Oh iya, ibuku adalah seorang single parent. Jadi kami hanya tinggal berempat. Dan ibu bekerja sebagai seorang bidan di sebuah rumah sakit bersalin. Jadi pasti ibu akan jarang pulang ke rumah saat pasien sedang banyak. Hari demi hari pun berlalu dan berjalan biasa saja. Suatu hari, ibuku mendapatkan shift double hingga ia tidak pulang ke rumah. Rumah yang sepi makin terasa sepi. Aku yang masih teringat kejadian tempo hari menjadi parno sendiri dan sedikit gelisah saat malam hari tiba. Rasanya ingin pergi dari rumah itu, tapi bingung harus kemana. Lalu aku mengajak Iem dan juga adikku untuk berkeliling keluar komplek dengan alasan ingin jalan-jalan. Saking enggannya aku untuk pulang, saat melihat sebuah taman di depan komplek, aku mengajak bibi dan adikku untuk duduk di sana. Setidaknya sampai aku merasa mengantuk dan ingin langsung tidur. Bibi pun mengikutiku. Kami duduk sambil mengobrol dan menikmati jajanan yang kami beli di depan komplek. Suasananya sangat ramai. Banyak orang berlalu lalang dan anak-anak sebayaku yang terlihat sedang berkumpul bersama teman-temannya. Sangat berbeda dengan suasana rumahku yang sunyi, sepi, dan membuatku tidak betah di rumah itu. Waktu berjalan begitu cepat. Tidak terasa malam semakin larut. Namun sialnya, aku masih belum juga merasakan kantuk. Dengan berat hati, kami pun pulang karena merasa kasihan melihat adikku yang mulai mengantuk. Sesampainya di rumah, tiba-tiba saja adikku rewel. Dia menangis terus-menerus sambil menunjuk ke arah lemari di kamarku. Dia berkata, "Tante, tante, bibi ada tante." Bi Iem melihat keheranan sambil terus berusaha menenangkan adikku.
Aku hanya bisa diam saja dan bertanya-tanya di dalam hati. Tante siapa? Kami pun segera memutuskan untuk tidur saja. Ketika sedang lelap tertidur, entah kenapa, tiba-tiba saja aku bermimpi dihampiri oleh seorang kakek tua. Dan dia berkata, sambil melempar sebuah gelas kaca ke kepalaku. Aku pun kaget dan langsung terbangun. Kulihat jam menunjukkan pukul 2 malam. Suasana sudah sangat gelap sekali. Aku pun melanjutkan tidur kembali. Keesokan paginya, aku mendengar bibi menelpon ibu. Dan ibu pun pulang hari itu juga. Sepertinya bibi sudah menceritakan tentang apa yang terjadi semalam. Ibu pun pulang bersama omku, Om Ivan, yang nantinya akan tinggal bersama kami untuk menjaga rumah jika ibu tidak bisa pulang. Ibu pun mencoba menenangkanku agar aku tidak parno. Dan tak lama dari itu, ibu pun segera pergi lagi bertugas. Malam pun tiba. Aku berkumpul di depan TV. Aku sedikit tenang sekarang karena sudah ada Om Ivan di sini. Setidaknya ada sosok laki-laki di rumah ini sekarang. Sampai ada yang menelpon Om Ivan. Om Ivan pun langsung mengangkat telepon itu. Namun tidak terdengar suara apapun. Yang membuat kami heran adalah nomor yang menelpon tidak tertera. Lalu Om Ivan pun mereject telepon tersebut karena ia pikir mungkin itu hanya orang iseng. Beberapa saat kemudian HP Om Ivan pun kembali berbunyi. Terus berulang sampai beberapa kali. Karena kesal, Om Ivan pun mengangkat telepon tersebut sambil berteriak dan marah. Namun lagi dan lagi tidak ada jawaban sama sekali. Sampai ketiga kalinya telepon itu masuk lagi. Dan kali ini ketika Om Ivan mengangkatnya, terdengar suara, Indit, yang mana itu dia? Indit. astaga! Mendengar itu, bulu kuduku langsung berdiri. Itu seperti suara kakek-kakek di mimpiku. Kami semua pun terdiam. Sampai terdengar suara perempuan tertawa cekikikan. Kami semua mendengarnya. Bukan hanya aku saja. Dan sontak kami langsung bertatapan. Om Ivan pun mencoba untuk menenangkan kami. Lalu kami pun mulai berdoa. Setelah itu kami pun langsung bergegas untuk tidur. Aku masuk ke dalam kamarku. Aku coba untuk berpikiran positif.
Meskipun bayang-bayang hal-hal seram seringkali muncul di kepalaku. Sampai tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarku. Oh, mungkin Om Ivan. "Bentar Om," kataku. Tapi ketukan itu semakin keras. "Iya Om, sebentar tunggu," jawabku. Sampai ketukan itu menghilang dan terdengar suara ketawa seorang perempuan. Itu seperti suara kuntilanak. Aku pun menghentikan langkahku dan menurunkan niatku untuk membuka pintu kamar. Aku langsung membalikkan badanku untuk kembali ke tempat tidur. Astaga! Aku kaget setengah mati ketika di depanku aku melihat sesosok makhluk yang sedang jongkok di dekat tempat tidurku. Sosok itu berjongkok membelakangiku. Rambutnya berantakan dan panjang. Dan dengan sangat tiba-tiba, astaga, dia membalikkan badannya. Dan kali ini terlihat wajahnya yang terkena luka sayatan dengan mata yang sangat menakutkan, serta mengeluarkan darah. Dengan mulut yang menganga dan lidah menjulur, aku berteriak sekeras mungkin. Dan tiba-tiba Om Ivan dan Bi Iem pun datang. Aku langsung dibopong mereka ke ruang tengah. Terlihat mereka khawatir sekali dengan kondisiku. Esok harinya aku terbangun dan aku merasa kejadian tadi malam hanyalah sebuah mimpi buruk. Dan aku pun berusaha untuk melupakannya. Ibuku pun langsung memanggil orang pintar atas semua kejadian yang kami alami di sini. Dan katanya kejadian yang kami alami itu adalah sebuah bentuk penolakan. Penolakan dari penunggu rumah itu yang memang banyak penghuninya. Mereka tidak nyaman atas kedatangan kami. Mendengar hal itu, aku sudah cukup jelas. Aku sudah cukup lemas dan tidak bisa berkata-kata. Sampai akhirnya ibu pun memutuskan untuk tidak melanjutkan mendiami tempat itu. Namaku Rafli. Aku bekerja sebagai seorang editor foto di salah satu WO atau wedding organizer yang ada di Bandung. Pekerjaanku sebenarnya cukup menyenangkan. Ditambah selalu saja setiap minggu ada job dari klien. Aku mempunyai tim. Ada yang memang mengurusi wedding dan ada yang mengurusi prewed, di mana aku ada di tim prewed bersama temanku fotografernya. Ada bagian dekorasinya dan aku bagian editornya. Saat itu kami mendapat seorang klien yang mempunyai foto dengan konsep yang cukup seru, yaitu berfoto dengan
juga pilihan gedung-gedung yang ada di sini, yang memang bisa dibilang terbengkalai. Ada pilar-pilar dan cukup sering untuk dipakai foto prewed. Namun untuk timku, baru kali ini kami berkesempatan untuk datang ke tempat itu. Katanya sih dulu akan dibangun sebuah tempat menginap dengan lantai yang cukup banyak. Tapi pembangunannya terhenti hingga menyisakan rangka bangunannya saja. Setelah meeting menentukan tanggal, kami pun bersiap untuk menyiapkan semuanya di tempat itu. Setelah mendapat perizinan ini itu, kami pun berangkat. Ada satu konsep di foto itu di mana fotonya dilakukan malam hari. Jadi saat itu kami sudah mulai berfoto sekitar jam 4 sore menjelang matahari terbenam untuk mendapatkan langit yang bagus saat itu. Ketika maghrib kami masih berfoto. Lewat itu agak malam kami mulai masuk ke konsep foto malam hari dengan menggunakan pencahayaan dan lain-lain. Saat itu timku sibuk foto, dekor, sedang aku hanya ikut saja karena tugasku kan nanti. Setelah selesai difoto, baru aku edit. Setelah maghrib itu, kami memakai satu lantai yang bisa dibilang jika sudah malam hari, nuansanya sangat cocok untuk konsep ini. Aku duduk di salah satu tempat yang tidak jauh dari tempat berfoto. Karena saat itu aku tidak mengerjakan apa-apa, aku hanya duduk diam, melihat mereka berfoto sampai di lorong yang lain dari tempat kami berfoto. Aku melihat ada seorang perempuan yang sedang berjalan memakai gaun putih. Saat itu dia lewat di antara lorong dan masuk ke arah tangga, lalu berjalan ke atas. Wah, sepertinya ada juga yang sedang berfoto. Mungkin di lantai di atasku. Konsep prewedding seperti ini memang cukup digemari sebenarnya. Jadi aku tidak heran ketika melihat ada yang berfoto juga di sana. Setelah itu temanku berkata pada aku untuk mengambil baterai cadangan yang tertinggal di mobil. Ya, aku pun bergegas kembali ke arah parkiran, menuruni tangga itu sendirian. Pencahayaan di sana bisa dibilang tidak ada. Jadi aku hanya mengandalkan senter yang aku bawa. Setelah menuruni tangga, aku sampai di parkiran,
membawa perlengkapan, baterai, dan lain-lain, dan kembali ke atas. Dari lantai bawah bisa kulihat lantai di mana teman-temanku sedang berfoto. Terlihat cahaya di sana. Dan ketika aku tengok ke lantai atasnya lagi, aku melihatnya lagi. Perempuan dengan gaun atau dress putih yang panjang. Rambutnya terlihat diurai, namun dia hanya berdiri di ujung bangunan, dan menurutku cukup berbahaya. Konsepnya gimana ya? Mana cowoknya? Aku pun berjalan sambil melihat ke arah atas itu. Namun perempuan itu tidak melihat ke arahku. Dan tiba-tiba Astaga! Tiba-tiba saja perempuan bergaun putih itu loncat. Dan ketika dia terjatuh, tiba-tiba saja perempuan itu menghilang. Aku hanya melihat sosok itu loncat, dan sampai pertengahan sosok itu terlihat hilang entah kemana. Seketika bulu kuduku berdiri merinding saat itu. Aku hanya terdiam terpaku sambil terus melihat dan mencari-cari kemana sosok perempuan itu. Sampai aku dikagetkan dengan dering teleponku. Itu temanku. Iya, halo. Iya, bentar. Ini lagi ke atas. Yuk. Jantungku berdegup sangat kencang saat itu, dan aku pun buru-buru lari ke atas, berkumpul dengan temanku. Setelah memberikan baterainya, temanku terlihat kebingungan melihatku yang panik dan wajahku pucat katanya. Ketika ditanya kenapa, aku bilang tidak apa-apa. Mungkin aku hanya tidak enak badan. Singkat cerita, sekitar jam 7:30 malam kami pun selesai membereskan satu persatu dan mulai turun kembali ke bawah. Aku membantu membawakan beberapa alat, dan ketika aku berjalan menuruni tangga menuju lantai bawah, entah kenapa aku merasa ingin menengok ke arah belakang. Dan kebetulan posisiku saat itu berada di paling belakang dari teman-temanku. Aku pun tengok ke arah belakang, dan berdiri sosok perempuan bergaun putih itu. Namun kini terlihat gaun putihnya perlahan memerah, seperti terkena cairan berwarna merah hingga membuat gaun putihnya itu kini berwarna merah. Aku hanya melihatnya beberapa detik saja, dan aku langsung membuang mukaku dan menyusul teman-temanku. Aku pun mulai memasukkan barang-barang ke mobil. Saat itu kami membawa beberapa mobil. Ada yang berisi perlengkapan, ada yang berisi
tim saat itu, dan kebetulan aku berada di mobil yang berisi hanya perlengkapan saja. Dan aku menyetir sendirian saat itu. Setelah berpamitan semuanya, kami pun pulang. Teman-temanku memintaku untuk mendrop barang-barang ke kantor. Sedangkan yang lain ada urusan lain sehingga tidak akan pergi ke kantor dulu. Aku pun langsung melajukan mobilku, membawa alat-alat, dan entah kenapa saat itu aku merasa tidak tenang menyetir sendirian. Aku coba mengajak temanku yang lain untuk ikut di mobilku, tapi mereka tidak bisa. Aku pun beranikan diri untuk mengendarai mobil itu, meskipun dengan perasaan yang tidak wajar. Aneh. Sampai di satu perempatan, mobilku berhenti terkena lampu merah. Dan saat itu kebetulan tidak ada mobil lain yang berhenti, hanya mobilku saja. Ketika berhenti, aku malah semakin tidak tenang, tidak enak hati, seperti akan terjadi sesuatu padaku. Dan benar saja, ketika ku tengok ke arah spion tengah, aku melihat ada seseorang yang sedang duduk dan memakai gaun putih dengan rambut yang panjang hitam menjulang menutupi wajahnya. Aku pun beranikan diri menengok ke arah belakang dan ternyata itu hanya kain dekorasi yang menumpuk dan mungkin hanya halusinasiku saja. Hingga kain saja kulihat berbentuk seperti seorang perempuan. Aku cukup tenang, hanya sebuah kain dekorasi. Aku pun kembali melihat ke arah depan. Cari saya ya. Tiba-tiba saja duduk di sampingku sosok perempuan dengan wajah yang hancur, penuh dengan darah sehingga darahnya mengucur ke bajunya yang berwarna putih. Dia tersenyum menyeringai. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Sampai terdengar suara klakson di belakangku, dan ketika itu lampu sudah hijau. Ketika aku tengok lagi, sosok itu sudah hilang. Saat itu aku berinisiatif untuk kembali ke gedung itu. Aku putar balik mobilku dan kembali ke gedung itu untuk bertemu para penjaga yang ada di sana. Penjaga itu membukakan gerbang dan bilang, apa ada barang yang ketinggalan.
Aku bilang tidak ada. Lalu aku pun ceritakan apa yang kualami. Untungnya para penjaga di sana bisa membersihkan hal-hal yang seperti itu. Aku pun dibersihkan, dan dia bilang memang ada satu sosok perempuan yang ada atau menunggu di sana. Dan aku diikuti oleh perempuan itu. Setelah dibersihkan, aku pun cukup tenang. Dan untungnya, selama perjalanan aku tidak merasakan hal yang aneh lagi. Mungkin sebuah patah mengatakan jangan melamun di tempat yang sepi. Itu benar adanya. Dan ketika itu aku mungkin sedang melamun, pikiran kosong, sehingga sosok itu hadir.